Boleh yang bisa jawab angkat tangan. Berapa jumlah SMP se-Kabupaten Sukoharjo? Angkat tangan. Ah, Bapak. Betul, Bu? 79. Sebentar, biar Ibu yang betul apa betul? Berapa? 8, Bapak. 79 satu tutup 78. Dua-duanya dapat hadiah. Ya. Anak-anak kita, remaja-remaja kita, kalau kenakalan yang biasa ya mungkin bolos sekolah, mungkin lagi diajari malah tidur gitu ya. Dulu kita juga gitu, Pak. Terus malah pergi ke kantin, nah, mungkin ditanya sedikit-sedikit bohong. Nah, itu masih kenakalan remaja yang sifatnya masih kecil-kecil. Itu Bapak Ibu pasti udah tahu semua bagaimana perilaku anak-anak kita. Tapi perkembangannya, jadi tadi kenakalan-kenakalan remaja tadi meningkat eskalasinya menjadi sebuah pelanggaran hukum, dan ini banyak fenomena ini terjadi di wilayah kita. Ini yang banyak ada beberapa hal yang akan saya soroti. Ini kaitannya dengan hal-hal yang kami tangani, Pak, di Kepolisian Negara Republik Indonesia Polres Sukoharjo. Misalnya yang perlu saya sampaikan pertama terkait dengan perkelahian antar perguruan silat. Nah, ini juga trennya meningkat. Anak-anak kita ini mengikuti ada berbagai aliran, berbagai kelompok perguruan silat, mengganggu masyarakat di sekitarnya. Ini banyak juga keluhan warga masyarakat yang kemudian terkait juga pelanggaran hukum terkait kegiatan hari ini aja. Hari ini tadi kita silaturahmi dengan Dinas Pendidikan, tadi Bu Kabid bersama-sama dengan Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Guru BK ya, Guru BK kita silaturahmi, kita brainstorming sarasean kaitannya kami kepolisian ini banyak menangani kasus-kasus yang melibatkan anak-anak kita, pelajar SMP khususnya. Nah, ini perlu pendekatan yang komprehensif bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Tentunya kami melakukan sisi penegakan hukum, tapi apakah harus dilakukan dengan penegakan hukum? Nah, jadi kita juga berkolaborasi mendorong kepada para guru, kepada kepala sekolah ini untuk bisa dilakukan pendekatan, mungkin di situ ada pengawasan yang lebih ketat ya, sehingga dalam penanganan anak-anak kita ini bisa lebih komprehensif dalam mencegah kenakalan-kenakalan remaja yang justru mengarah kepada pelanggaran hukum itu. Oke. Pak Heru, matur nuwun. Anak kita yang berhadapan dengan hukum. Kalau data pastinya tentunya nanti saya harus lihat data dulu, tapi kalau kita lihat ya permasalahannya kan banyak, misalnya yang terkait dengan perguruan silat, gesekan antar kelompok, ini juga banyak sekali yang kita melibatkan anak-anak di bawah umur kita tangani, kemudian juga yang balapan liar, yang minuman keras, kemudian yang bawa sajam, ini juga banyak sekali anak-anak kita di bawah umur, dan biasanya kita di malam hari libur, malam Sabtu, malam Minggu ini menjadi tren gitu ya. Belum lagi yang terkait dengan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, tidak pakai helm, belum punya SIM, bahkan kecelakaan lalu lintas kemarin juga melibatkan pelajar sampai meninggal. Artinya kita harus bersama-sama melakukan pendekatan yang komprehensif menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Yang prostitusi pelajar ya, ini sudah masuk atau? Ya betul, terkait dengan prostitusi yang melibatkan pelajar, memang kemarin ada satu kasus yang menonjol, tapi prediksi kami ini hanyalah gunung es, fenomena gunung es, sehingga yang muncul di permukaan mungkin hanya satu tersebut, tapi bisa jadi banyak juga yang tidak bisa kita lihat kasat mata. Fenomena adik-adik kita ini terlibat dalam prostitusi online ini juga berkembang semakin banyak, apalagi sekarang dengan perkembangan medsos itu memudahkan sekali orang untuk melakukan berbagai kegiatan. Nah, ini salah satu dampak negatifnya yang terjadi di kalangan anak-anak muda ini. Itu pesan dari SMP tadi, kepala SMP, ya, akan ke orang tuanya gimana?
Pesannya aja. Ya, untuk penyelesaian permasalahan ini tentunya tidak bisa sendiri. Kami dari aparat kepolisian tidak bisa sendiri, mungkin guru dari sekolah juga tidak bisa sendiri, sehingga harus komprehensif secara pentahelik, baik dari sekolah oleh Pak Guru, Bu Guru, di rumah oleh orang tua, di lingkungan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh lingkungan, ya bersama dengan aparat berbagai pihak harus mempunyai mindset bagaimana kita bisa membina adik-adik kita, anak-anak kita, generasi muda ini menjadi generasi penerus yang lebih baik. Itu, wes gantian. Kegiatan dengan Pak Kapolres yang berkaitan dengan kegiatan anak-anak kita di sekolah, kita merujuk dari peraturan lalu lintas lebih dahulu. Kami sudah membuat edaran kepada kepala sekolah untuk menghimbau pada orang tua wali murid bahwasanya untuk anak SMP belum saatnya menggunakan sepeda motor. Kami sudah memberikan edaran untuk tidak menggunakan sepeda motor. Kemudian juga harus diantar. Kalau tidak antar, menggunakan sepeda ondal seperti biasa. Kemudian terima kasih kepada Pak Kapolres, kami sudah mendapat sosialisasi baik mengenai perkembangan tumbuh kembang anak SMP yang fenomena yang disampaikan Bapak Kapolres tadi memang betul, sehingga ini tugas kita bersama baik dari dinas pendidikan, guru, masyarakat maupun dari aparat kepolisian. Nanti kita sinergi bersama untuk menghilangkan atau mengurangi rentanitas kenakalan remaja yang ada di Kabupaten Sukoharjo, khususnya dari anak-anak didik kita di sekolah SMP. Begitu. Kalau ada pelajar yang terlibat kriminalitas, sikap dari sekolah atau dari dinas, apakah dikeluarkan dari sekolah, sanksi? Yang pertama kita lihat kasusnya lebih dulu. Kita lihat per ranahnya bagaimana, apabila itu memang KPA bertindak atau dari kepolisian yang bertindak. Nanti kan kita melihat kasusnya. Tidak serta-merta langsung kita ngambil suatu tindakan yang nanti akan memberikan dari tumbuh kembang anak kita.